Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 2 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Keselamatan bagi segala bangsa. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, hari yang spesial, mengikuti alur kelahiran Yesus di Betlehem, dalam keheningan rahmat keselamatan Allah di kandang hina, terbukalah sejak awal horizon keselamatan itu bagi dunia. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari Raya Penampakan atau Hari Raya Epifani menyingkapkan rencana Allah untuk segala bangsa, suatu keselamatan universal. Injil hari ini mengisahkan ketiga orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem untuk bertanya kepada Raja Herodes tentang lokasi kelahiran Yesus, yang kemudian Raja Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Raja Herodes kemudian menyuruh mereka menyelidikinya, dan jika telah menemukannya, hendaknya mereka mengabarkan hal itu kepadanya, agar ia datang menyembah dia. Perkataan datang menyembah dia hanyalah akal bulus Herodes, karena itu mengandung itikat yang jahat, sebab Herodes telah berikhtiar untuk membunuh bayi Yesus. Namun karena diberitahukan dalam mimpi tentang bahaya itu, orang-orang Majus tersebut menempuh jalan lain untuk pulang ke negeri mereka. Mereka tidak kembali datang melapor kepada Raja Herodes. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat suasana penolakan yang terjadi, yang kemudian berlangsung terus, sampai penolakan orang-orang Yahudi kelak terhadap Yesus sepanjang hidup dan karya pelayanannya. Penolakan itu memuncak pada kematiannya di kayu salib. Maka benarlah apa yang dikatakan penginjil Yohanes. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dari pengalaman-pengalaman itu, sejak awal keselamatan sudah diperuntukkan bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain, tidak hanya untuk para pembesar dan orang berkuasa, tetapi juga untuk orang-orang kecil. Maka awal Epifani sebenarnya sudah dimulai pada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Selanjutnya Epifani itu terjadi pada ketiga orang Majus dari timur. Ketiga orang Majus dari timur yang melihat bintang berekor lalu menjadi pusat kisah Epifani. Mereka datang mengikuti petunjuk bintang, seraya membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudari terkasih, nyatalah bahwa sejak awal, mereka yang datang kepada Yesus bukanlah orang-orang Yahudi yang seharusnya bergembira karena Sang Juru Selamat telah lahir bagi mereka. Yang datang justru adalah orang bukan Yahudi, para pembesar dari dunia timur,
bahkan para gembala yang tak diperhitungkan sebagai yang penting dalam dunia keyahudian. Benarlah seruan Nabi Yesaya kepada orang-orang di pembuangan, sesuai bacaan pertama kita hari ini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Itu diwartakan kepada orang Israel pembuangan, agar mereka bangkit dan menjadi terang karena kemuliaan Tuhan terbit atas mereka. Lagi dalam bacaan kedua, dalam surat kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan bahwa keselamatan dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus berkata, berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Penampakan atau Hari Raya Epifani ini menyoroti dua hal yang penting, yaitu yang pertama, Yesus yang lahir adalah Sang Mesias, Anak Allah. Dan yang kedua, kabar gembira itu diperuntukkan bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Kalau keselamatan itu diperuntukkan bagi semua bangsa dan tidak eksklusif untuk orang Yahudi, maka kita pun harus belajar menerima setiap orang dalam perbedaan budaya, bahasa, tradisi, kebiasaan, warna kulit dan ras, etnis atau suku, perbedaan pola pikir. Di dalam semuanya itu kita menghindari diskriminasi, pilih kasih, dan keberpihakan tertentu. Kita perlu bersikap terbuka kepada siapapun dan merangkul siapapun yang merindukan keselamatan, serta yang membutuhkan dukungan, serta uluran tangan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.